Haleluya. Haleluya. Minggu ini kita masuk minggu Pantekosta, di mana setelah Yesus naik ke sorga, ya, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, setelah dia naik ke sorga, maka dia katakan, tunggu, diamlah engkau di sini, nantikan janji yang aku sampaikan kepadamu, bahwa aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan penolong yang lain. Dan bagi hari ini kita menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena kita orang-orang yang mau menantikan janji Bapa itu. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara mau terima janji Bapa? Mau terima janji Bapa? Bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang ada dalam bagian yang sedang menantikan janji Bapa. Mari kita akan lihat kitab Kisah Para Rasul. Saudara, Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, kita akan lihat dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari semua kita berdiri. Saya akan mengambil ayat pokoknya kita pada ayatnya yang ke-14. Mari. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat pokok kita pada ayatnya yang ke-14, dia katakan begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi, silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini pada ayatnya yang ke-14 memberikan sebuah penegasan bahwa setelah Yesus naik ke sorga, setelah dia kembali ke tempat dari mana dia berasal, tempat yang penuh dengan kemuliaan, tempat yang penuh dengan kekudusan, maka Alkitab dengan jelas berkata bahwa murid-muridnya yang menyaksikan proses kenaikan Yesus ke sorga di Bukit Zaitun, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul di sana. Mereka berkumpul, mereka tidak pergi ke tempat lain. Mereka tidak pulang ke rumah masing-masing dan menyibukkan diri dengan segala aktivitas. Tapi Alkitab berkata bahwa mereka kembali ke Yerusalem seperti yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, tunggulah engkau di sini, jangan tinggalkan Yerusalem. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Kenapa? Kenapa Allah berkata, kenapa Yesus berkata jangan tinggalkan Yerusalem? Karena di Yerusalemlah janji Bapa itu akan digenapi. Haleluya. Haleluya. Maka sikap yang diambil oleh murid-murid pada saat itu adalah mereka kembali dari Bukit Zaitun, mereka kembali ke kota Yerusalem. Dan Alkitab dengan jelas berkata mereka di sana berkumpul bersama. Ya. Mereka tidak kembali begitu saja. Mereka tidak kembali terus tidak berbuat apa-apa. Tapi mereka berkumpul bersama. Ini berbicara tentang kesatuan hati. Haleluya. Haleluya. Kita harus belajar kepada firman Tuhan. Katakan amin. Bagaimana ketika mereka menantikan janji Bapa ini,
mereka bersama. Mereka tidak masing-masing. Tidak, ya sudah lu ke sana, gue di sini aja, atau lu bikin ini enggak. Tapi kita bilang mereka bersama. Bersama. Kata bersama sini mengandung sebuah kekuatan yang besar. Katakan amin. Kenapa harus bersama? Kenapa tidak sendiri-sendiri saja? Kenapa mereka harus bersama? Karena tak kala mereka bersama, mereka bersatu, maka ada kekuatan yang sedang dibangun. Kekuatan itu bukan untuk kekuatan mengalahkan orang lain. Tapi kekuatan yang dibangun adalah kekuatan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Haleluya. Fungsi kebersamaan adalah saling menguatkan. Fungsi kebersamaan bukan kumpul bersama terus ngomongin orang, ceritain orang, gosipin orang, bukan. Tapi Alkitab berkata ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dalam doa. Haleluya. Luar biasa. Sambil menantikan janji Bapa, murid-murid ini sekali lagi Alkitab dengan jelas mencatat sana, mereka berkumpul dan mereka bertekun. Haleluya. Kata tekun di sini berarti berbicara apa? Setia. Mereka setia. Mereka taat saja. Mereka menantikan janji Bapa dengan cara apa? Mereka berdoa. Jadi orang kalau mau terima janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupannya, apa? Berdoa. Karena dengan berdoa, maka Tuhan yang berjanji tadi melihat, wow, ini orang ini setia ini. Dia bertekun menantikan. Nah, sambil dia menantikan, dia tidak kemana-mana. Ya, dia tidak cari pertolongan lain. Tapi dia bertekun, dia berdoa. Berdoa. Gereja Pantekosta di Indonesia, ya, biasanya setiap habis ibadah kenaikan, besoknya itu langsung mengadakan doa 10 malam. Doa 10 malam. Tapi mengingat kondisi tempat kita yang belum memadai, karena di saat doa malam itulah janji Tuhan itu digenapi. Pada saat berdoa bersama, bersekutu bersama, menantikan janji Tuhan, gak bikin apa-apa, mereka hanya berdoa saja. Berdoa saja, memecahkan roti bersama. Kita bilang memecahkan roti bersama. Setelah itu mereka berdoa. Di dalam doa itu ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam doa itu. Sehingga Alkitab dengan jelas berkata, tak kala mereka bertekun, tak kala mereka setia, mereka taat, maka mereka melihat yang namanya kegenapan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, jemaat yang Tuhan sayangi, mari sebagai jemaat Tuhan milikilah kesukaan untuk berdoa. Jangan anggap remeh, jangan anggap sepele doa itu. Karena doa itu punya kekuatan yang besar. Haleluya. Tidak ada yang mampu merubah program yang Tuhan sudah buat. Tidak ada yang bisa merubah. Tapi dengan berdoa, engkau bisa merubah apa yang Tuhan sudah buat. Contohnya ketika Hizkia, ya, Raja Hizkia, ketika disampaikan kepada Hizkia, Hizkia, umurmu tinggal sekian, sebentar lagi kamu akan mati.
Hizkia tidak pakai uangnya, Hizkia tidak pakai jabatannya, Hizkia tidak pakai powernya sebagai seorang raja untuk merubah keputusan Tuhan. Hizkia nggak bilang begitu, tunggu dulu Tuhan. Karena aku masih punya istri, aku masih punya ini Tuhan. Jangan dulu Tuhan, enggak. Sekali lagi, tidak ada yang bisa merubah keputusan Tuhan. Tidak ada satu manusia yang dapat merubah keputusan Tuhan. Jangan amin. Tapi ketika Hizkia, kita dengan jelas berkata, Hizkia duduk menghadap dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Keputusan Tuhan berubah. Yang harusnya dia harus mati saat itu juga. Tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Usianya diperpanjang berapa tahun? 15 tahun lagi. Saudara-saudara yang terkasih, doa merupakan sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi dampak dari doa itu luar biasa. Haleluya. Doa sanggup merubah sebuah kota yang harusnya dimusnahkan, yang harusnya dihukum. Kota apa itu? Ada yang tahu mana Guru Sekolah Minggu? Ada yang tahu? Kota apa itu? Kota yang dalam ketetapan Tuhan, dalam keputusan Tuhan ini harus dimusnahkan. Kota ini harus dihukum. Penduduknya harus dihukum. Kota apa? Kota Niniwe. Allah berfirman kepada Yunus, pergi, sampaikan kepada mereka. Jika mereka tidak berbalik, tidak bertobat, tinggalkan kehidupannya yang jahat, dan berbalik kepada Tuhan, maka aku akan menghukum mereka. Itu kata firman Tuhan. Maka tak kala Yunus pergi, ya, Yunus keliling kota Niniwe itu. Dia beritakan bertobat. Bertobat, kalau kau nggak bertobat kau akan dihukum. Maka sikap yang diambil oleh penduduk Niniwe apa? Mereka berdoa. Haleluya. Haleluya. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, ketika mereka duduk diam berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan merubah keputusan yang dia sudah buat bahwa dia akan menghukum kota ini. Tuhan ubah. Hari ini Tuhan mampu mengubah kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan mampu mengubah penghukuman menjadi berkat bagimu. Haleluya. Tuhan mampu merubah kutuk-kutuk turunan itu menjadi berkat dalam hidupmu. Tuhan sanggup merubah itu. Caranya bagaimana? Duduk di kaki Tuhan. Berdoa. Setia. Tekun berdoa. Sama seperti murid-murid Tuhan. Mereka dengan setia. Mereka berdoa. Oh haleluya. Doa sanggup merubah segala sesuatu. Amin. Doa sanggup merubah penghukuman menjadi kebebasan. Haleluya. Rasul Paulus dan Silas, tak kala mereka ada di dalam penjara, apa yang mereka berbuat? Mereka berdoa kepada Tuhan. Sekalipun mereka dibelenggu, sekalipun mereka dirantai, sekalipun mereka dihukum di bawah tanah, tapi mereka tidak menyerah. Mereka berdoa kepada Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi. Tak kala mereka berdoa dengan sepenuh hati, tak kala mereka berdoa dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, mereka menyerah kepada kedaulatan Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi. Apa yang terjadi? Rantai yang mengikat mereka terlepas. Maka jangan pernah anggap sepele dengan doa itu. Hari ini tanpa kita sadari, kita sedang diikat oleh rantai belenggu-belenggu dosa. Pikiran kita sedang diikat.
Hati kita sedang diikat. Kehidupan kita sedang diikat. Kalau engkau mau bebas, datang berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Engkau masih diikat oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Engkau masih diikat oleh perasaan hati yang tidak baik. Engkau masih diikat oleh kebencian. Engkau masih diikat oleh dendam. Engkau masih diikat oleh sakit hati. Engkau masih diikat oleh amarah. Maka pagi hari ini berdoa kepada Tuhan supaya engkau dibebaskan, engkau dilepaskan dari belenggu itu. Karena tidak ada yang mampu melepaskan itu. Hanya dengan kekuatan kuasa doa. Itu mampu dilepaskan Tuhan bagimu. Haleluya. 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 Dalam penantian murid-murid Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan. Dalam penantian murid-murid Tuhan. Murid-murid Yesus di kamar loteng Yerusalem. Dalam penantian itu mereka tidak berkumpul untuk menceritakan orang lain. Jemaat Tuhan, kalau masih suka kumpul-kumpul terus menceritakan tentang orang lain pagi hari ini, saya mau katakan dalam nama Yesus, bertobat. Haleluya. Bertobat. Daripada engkau ceritakan orang lain, ceritakanlah tentang Yesus. Amin. Ceritakan tentang kebaikan Yesus. Sehingga dengan kesaksianmu, dengan ceritamu kepada orang lain bisa mengenal Yesus. Orang lain bisa menerima Yesus. Dan hidupmu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jangan hanya bisa kita menyebut, buatlah jalanmu dalam saya. Bagaimana Tuhan mau buat? Bagaimana Tuhan mau buat jalannya dalam kehidupan kita kalau kita tidak suka dengan yang namanya doa? Doa menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan kerohanian, kekristenan kita. Orang Kristen yang tidak suka berdoa itu bukan orang Kristen. Haleluya. Saya tiap malam sebelum tidur itu walaupun sudah ngantuk, sudah berat, kadang-kadang tanpa sadar karena kecapean langsung tidur. Tapi si talent dia tidak akan tidur kalau dia tidak berdoa. Walaupun sudah tidur dia kasih bangun. Mami, papi bangun, ayo berdoa. Ayo berdoa. Dia harus bangun. Dia tidak mau tidur kalau belum berdoa. Satu hal yang saya pelajari bahwa dia menjadikan doa itu adalah kesukaan. Amin. Siapa di sini suka berdoa? Ada enggak? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertahankan itu. Pertahankan. Karena kekuatan doa itu tanpa kita sadari. Hari ini kita berdoa, kita belum melihat jawaban. Besok kita berdoa, kita belum melihat jawaban. Lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita berdoa, belum melihat jawaban. Tapi ketika waktu Tuhan itu tiba, maka apa yang kita doakan itu pasti dijawab Tuhan. Amin. Haleluya. Milikilah kesukaan hidup akan doa. Ya, buat anak-anakku teenager, milikilah kesukaan untuk berdoa. Karena hanya dengan doa kita mampu menerobos segala kemustahilan. Amin. Haleluya. 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 Kalau ada jemaat Tuhan, jemaat Peniel yang gak suka berdoa, aduh, kelihatan dari wajahnya. Mutung terus. Ya. Kalau jemaat yang mukanya mutung, ketahuan yang gak suka doa ini. Ya. Ketahuan. Karena orang yang suka berdoa, saya mau katakan pagi hari ini, ya. Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Orang yang suka berdoa berarti orang yang mau memberi dirinya untuk dikuasai oleh Tuhan.
Ketika kita dikuasai oleh Tuhan, hidup kita sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, maka secara otomatis wajah kita pun akan beda. Amin. Haleluya. Akan beda. Berhadapan dengan masalah nggak begitu. Mukanya nggak ketekuk 8. Ya. Kalau di daerah Sumatera ada yang namanya kelok 9. Ya. Mukanya nggak berkelok 9 mukanya. Ya. Tapi ketika ada masalah, ketika ada persoalan, dia katakan, puji Tuhan, Tuhanku dahsyat. Haleluya. Kenapa? Karena dia suka berdoa. Dia suka berdoa. Doa memiliki kekuatan yang tidak terlihat, tapi dampaknya sungguh dahsyat. Amin. Bilang sebelah kanan kirimu. Doa tidak kelihatan, tapi memiliki dampak yang besar. Jangan cuma mau makan doang berdoa. Itu pun kalau ingat. Ya, itu pun kalau ingat pada berdoa. Biasanya kalau disuruh berdoa ini, ya, Pak berdoa, bikinlah kau berdoa, bikinlah kau doa. Ya. Tapi jemaat Tuhan nggak seperti itu, amin. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu ketika suruh berdoa, ayo kita doa. Tapi di luar sana, yang saya temukan biasanya, kalau diminta nanti Bapak ini berdoa, dia colek istrinya, bikinlah kau doa, ya, bikinlah kau doa, kaulah yang doa. Harus berbeda. Bagaimana anak-anak kita mau diberkati? Kuncinya doa. Amin. Makanya saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau kita mau supaya anak kita berubah, ya, kalau kita mau supaya anak kita diberkati, kalau kita mau supaya anak kita dipakai Tuhan, suami kita berubah, istri kita berubah bukan karena penampilan pakaian yang berubah, tapi kehidupan karakternya berubah. Kuncinya duduk di kaki Tuhan, berdoa. Kenapa? Karena waktu kita bukan waktunya Tuhan. Haleluya. Ketika kita setia, tekun berdoa, sampaikan saja. Silang sama Tuhan. Sampaikan sama Tuhan, Tuhan, aku mau berdoa buat suamiku Tuhan. Dia gak suka lagi datang sama Tuhan. Dia gak suka berdoa. Dia gak suka ibadah Tuhan. Tolong jamah suamiku Tuhan, selamatkan dia. Besok kita berdoa yang sama. Lusa kita doa yang sama. Bulan depan kita berdoa yang sama. Tahun depan kita berdoa yang sama. Tapi percayalah ketika waktu Tuhan itu tiba, maka Tuhan akan merubah, menjawab doa kita. Maka Tuhan akan buat perubahan yang membuatkan kita begini. Wow, ajaib itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa, hai orang tua berdoa, Tuhan tolong anakku Tuhan, dia gak suka berdoa. Tuhan tolong anakku Tuhan, dia gak suka ibadah. Tuhan tolong anakku Tuhan, dia suka ngelawan orang tua. Tuhan tolong anakku Tuhan supaya dia diselamatkan, supaya dia berubah. Hari ini engkau belum melihat perubahan, tapi percayalah bahwa kekuatan doa, kuasa doa yang engkau sampaikan kepada Tuhan akan merubah kehidupan anak kita. Katakan amin. Hari ini engkau belum melihat, besok engkau belum melihat, minggu depan belum melihat, bulan depan, tahun depan belum melihat. Tapi ketika waktu Tuhan itu tiba, maka engkau akan berkata begini, wow. Firman Allah berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ya, siapa Sion di sini? Saudara dan saya. Ketika dipulihkan Tuhan, maka dia katakan apa? Keadaan kita sama seperti orang yang bermimpi. Sama seperti mimpi. Sekejap Tuhan ubahkan. Kuncinya doa. Ke-11 murid ini bersama dengan para wanita yang melayani Yesus dan ibu Yesus, mereka bertekun di dalam doa. Ketika Yesus naik ke sorga,
mereka tidak berpencar, mereka tidak lari kemana-mana. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, mereka berkumpul, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul, mereka berdoa. Karena mereka tahu bahwa di dalam doa ada kekuatan. Di dalam kebersamaan ada kekuatan. Jemaat Tuhan, saya mau katakan, kalau engkau sendiri engkau tidak akan bisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi ketika kita berdoa bersama-sama, maka firman Tuhan katakan, doa orang benar besar. Berdoa bersama-sama, maka Tuhan mampu merubahkan, Tuhan mampu mengubahkan. Hari ini saya mau katakan, besok saya akan melihat wajah-wajah yang berbeda. Minggu depan saya akan lihat wajah-wajah yang berbeda, wajah-wajah yang suka berdoa. Amin. Akan kelihatan dari wajah. Kalau setiap datang mukanya, aduh. Saya suka bilang sama Ibu Gembala begini, kalau setiap ibadah begini, kalau ada yang lagi beri, saya perhatikan dari mimbar seperti kan. Oh, ini si A ini lagi punya beban berat ini kayaknya nih. Ya. Si A ini kelihatan dari mukanya kayaknya ada persoalan berat ini. Ada kesusahan berat ini. Makanya saya senang dengan Ibu Gembala. Kenapa Ibu Gembala itu paling gampang sekali senyum, paling murah senyum. Marah pun dia bisa senyum, bayangkan. Dia marah tapi bisa senyum. Orang nggak tahu kalau lagi nggak punya apa-apa, orang nggak tahu. Senyum aja, ketawa saja. Dan saya pun belajar, saya pribadi saya belajar dari beliau. Ya. Mumpung orangnya nggak ada. Saya belajar. Kalau bilang sabar, Ibu Gembala lebih sabar daripada saya. Kalau mau bilang dulu kesukaan doa, Ibu Gembala lebih suka berdoa daripada saya dulu. Iya benar. Kadang-kadang kalau saya marah Ibu Gembala cuma begini, haleluya, Tuhan Yesus setia. Saya biar marah kalau Ibu Gembala begitu, ya kayak, ya udah marah saya ini. Ibu Gembala puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Belajar. Di sini ada mertua saya, ya, ada ibu daripada Ibu Gembala, mertua saya. Beliau tahu persis karakter saya. Beliau tahu persis karakter saya. Kalau saya marah seperti apa dia tahu persis. Ya, tapi hari ini, ya, ketika saya melihat, kok istri saya biar sudah orang bilang nang hadong hepeng, ya, nang hadong hepeng, tapi masih bisa senyum. Iya, ya. Saya ini orang yang paling mudah stres sebenarnya, paling mudah stres, paling gampang stres saya ini. Stres itu karena banyak ini pikirkan, pikirkan ini, pikir ini, stres pikirannya. Tapi kalau ngeliat Ibu Gembala cuma ketawa-ketawa, aduh, ini orang seperti nggak ada beban banget ya nih orang. Tapi saya belajar, ternyata iya ya. Kalau kita terus stres, mutung aja, malah firman Tuhan katakan apa? Kekhawatiranmu tidak akan merubah sehasta saja. Betul nggak? Hah? Kekhawatiran kita tidak akan mampu merubah. Tapi ketika kita dengan rasa khawatir kita datang sama Tuhan, kita berdoa, maka semua pasti berubah. Haleluya. 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 Tuhan ubah semua. Tuhan ubahkan semua. Kalau Anda mau tanya sama mertua saya. Bagaimana saya dulu? Kalau saya marah, bumi gonjang-ganjing kalau saya marah. Tapi hari ini kalau bisa seperti ini karena Tuhan. Ya. Kalau saya bisa berubah itu juga bukan karena Ibu Gembala tapi karena Tuhan. Tuhan pakai Ibu Gembala dan Ibu Gembala juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan sehingga saya belajar dari beliau. Walaupun beliau adalah istri saya, ya, ibu dari anak-anak, tapi saya mau belajar. Ya. Firman Tuhan bilang kok penolong. Haleluya. Haleluya. Istri-istri harus jadi
harus jadi bukan suami-suami juga harus mengasihi istri. Amin. Amin. Suami-suami harus mengasihi istri. Amin. Harus mengasihi istri sendiri. Amin. Mengasihi istri sendiri. Amin. Jangan mengasihi istri orang. Ya. Harus istri sendiri. Harus pasangan sendiri. Karena dunia ini semakin hari semakin jahat. Yang dunia incar sekarang bukan mereka yang tidak percaya Tuhan. Ingat baik, saya katakan dari mimbar ini. Yang dunia incar hari ini adalah bukan mereka yang di luar sana yang tidak percaya Tuhan. Tapi justru yang diincar yang menjadi sasaran hari ini adalah apa? Anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan tidak mewarisi, tidak menerima janji yang Tuhan sampaikan itu. Itu misi daripada si iblis. Batalkan supaya jangan terima janji mereka ini. Supaya mereka tidak menerima janji Tuhan, hancurkan ini anak Tuhan ini. Itu tugas iblis. Sebabnya berdoa. Jangan anggap sepele. Dulu waktu masih mulai merintisan, di sebelah tidak punya apa-apa. Kami berempat waktu baru masih Milano sama Talen berempat. Kami berdoa, Tuhan Yesus. Doanya sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, beras sudah habis Tuhan, minyak goreng sudah habis Tuhan, duit tinggal 5.000 Tuhan. Kayak ngobrol aja sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Tinggal 5.000 Tuhan, tapi kami bersyukur, kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Selesai berdoa, tiba-tiba Shalom. Ada yang ketok pintu nih. Pas buka pintu, dapat kunjungan dari Pondok Gede. Enggak disangka-sangka. Kunjungan datang apa? Bawa sembako. Wih, senang dong. Tuhan, terima kasih. Bawa beras, bawa telur, bawa Indomie. Pokoknya pesta, kita pesta Indomie. Maka saya mau katakan bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Amin. Tapi doa yang lahir dari kejujuran hati. Jangan berdoa Tuhan, Tuhan hukum dia Tuhan. Aduh celaka. Tuhan kutuk dia Tuhan. Nah loh. Kira-kira doanya jawab Tuhan gak tuh? Pernah gak berdoa begitu? Tuhan, balaskan sakit hatiku Tuhan. Karena aku tahu pembalasan adalah hak Tuhan. Nah, jangan berdoa supaya orang lain celaka, bahaya. Tapi berdoalah Tuhan, dia menyakitiku Tuhan. Dia buat aku tersakiti. Tapi doaku Tuhan, berkati dia Tuhan. Aduh, luar biasa. Kalau doa yang seperti itu Tuhan bilang begini, tenang, mana tuh yang kunci berkat siapa nih? Tolong nih perhatikan nih ya. Tolong, ini harus diprioritaskan ini, utama nih. Beri dia berkat. Ya. Kenapa? Dia mau berdoa untuk orang yang sakiti dia kok. Itu gak mudah. Tapi kalau kita biasa seperti itu, maka kita menjadi prioritasnya Tuhan. Haleluya. Jadi ingat baik-baik pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk pada Minggu Pantekosta. Ya. Ketika kita ingin menerima janji Tuhan, jangan tinggalkan kesukaanmu akan doa. Bilang sebelah kanan kirimu, jangan tinggalkan kesukaanmu akan doa. Bilang, ngomong.